Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26, Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Judul renungan kita hari ini adalah, Tetaplah Setia Bersama Tuhan. Sahabat suara kasih, dalam suatu pelayanan misi singkat ke Ethiopia, kelompok kami mendampingi kelompok lain dari suatu lembaga pelayanan lokal, untuk melayani sejumlah pemuda yang hidupnya terpuruk, dan kini tinggal dalam gubuk-gubuk di tempat rongsokan. Para pemuda itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Kami saling bertukar kesaksian, mengucapkan pesan yang menguatkan, dan berdoa bersama. Salah satu momen favorit saya malam itu adalah ketika seorang anggota pelayanan lokal tersebut tiba-tiba memainkan gitar, dan kami pun menyanyikan puji-pujian bersama kawan-kawan baru kami di bawah terang bulan. Sungguh momen yang indah. Meski kondisi mereka sangat sulit, para pemuda itu memiliki pengharapan dan sukacita yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 16, kita membaca tentang sebuah puji-pujian lain yang tidak direncanakan. Peristiwanya terjadi di dalam penjara di kota Filipi. Paulus dan Silas ditahan, dipukuli, dicambuk, dan dikurung karena pelayanan mereka. Alih-alih menyerah dalam keputusasaan, mereka memilih untuk menyembah Allah dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian di dalam sel penjara mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kepala penjara itu sempat berniat untuk bunuh diri, tetapi saat ia menyadari bahwa tidak ada penghuni penjara yang melarikan diri, ia menjadi takjub kepada Allah, dan keselamatan pun dialami oleh keluarganya. Sahabat suara kasih, bagaimana Allah telah memampukan Anda memuji dan menyembah-Nya, bahkan pada masa-masa yang sulit. Bagaimana cara Allah mengungkapkan dirinya dengan luar biasa ketika Anda memujinya? Marilah kita renungkan. Allah senang mendengar kita memuji nama-Nya. Mari menyembah-Nya dengan setia, dalam suka maupun duka. Bapa, tolonglah kami untuk memuji-Mu, apapun yang sedang kami hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa.
Karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian bahwa hari-hari ke depan kami akan selalu aman dalam penjagaan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!